Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya ketika kalian sedang melewati sebuah tempat, ternyata tanpa disadari kalian telah memasuki gerbang masuk ke dunia lain. Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam series yang berjudul The Girl in the Mirror. Series ini terdiri dari 9 episode, yang mana saya akan langsung membahasnya dalam satu video. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Alma yang akan menjadi tokoh utama dalam series ini. Pada saat ini, Alma sedang bertamasya bersama teman-teman SMA-nya sebelum mereka lulus nantinya. Di hari terakhir sebelum mereka pulang, mereka semua pun mengadakan momen kejujuran sebagai kenang-kenangan. Ketika giliran Alma ditanya tentang siapa yang dia sukai selama di sekolahan, Alma pun mengatakan jika dia menyukai sahabatnya yaitu Tom. Deva yang merupakan sahabat wanita dari Alma, dia pun tak menyangka jika Alma juga menyukai pria yang sama dengannya. Seketika, Deva pun langsung meninggalkan mereka semua. Di lain sisi, diperlihatkan kedua pria bernama Martin dan juga Bruno yang merupakan penyuka sesama jenis. Martin merupakan orang yang merekomendasikan tempat yang dituju untuk bertamasya dengan teman sekelasnya. Tempat tersebut berada di puncak pegunungan. Martin sendiri merupakan penduduk asli di puncak pegunungan tersebut. Namun, selama Martin bersekolah di bangku SMA, dia dibelikan rumah oleh ayahnya agar tinggal di wilayah perkotaan. Keesokan paginya, mereka semua pun bersiap-siap untuk pulang ke kampung halaman. Di samping itu, diperlihatkan Martin yang mengucapkan salam perpisahan kepada Bruno, sebab dia akan kembali pulang ke rumahnya di perkotaan. Martin berjanji setelah dia lulus nantinya, dirinya akan pulang menemui Bruno sebelum dirinya mendaftar di sebuah universitas. Di dalam bus, Alma bersama Deva pun saling tak menyapa satu sama lain. Hal ini dikarenakan rasa cemburu yang dialami Deva karena Alma menyukai pria yang juga disukainya. Menyadari jika Deva juga menyukai Tom, Alma pun seketika merasa bersalah. Alma memiliki rencana untuk meminta maaf kepada Deva ketika mereka telah tiba di tempat tujuan. Pada suatu ketika, bus yang dinaiki oleh Alma dan teman sekelasnya pun melewati sebuah kabut tebal yang sangat aneh. Supir bus yang bernama Carlos pun menyarankan agar menunggu kabut tersebut hilang terlebih dahulu. Namun, dari arah belakang, muncullah pengendara lain yang menawarkan bantuan kepada Carlos untuk menunjukkan jalan kepadanya. Carlos pun menyetujui bantuan dari pengendara tersebut. Carlos kemudian menggerakkan bus yang dikendarainya dengan mengikuti cahaya lampu yang berasal dari pengendara sebelumnya. Namun, tanpa diduga, kabut tersebut pun semakin tebal ketika Carlos menjalankan busnya yang dikendarainya. Kini, jalanan pun tak bisa dilihat walaupun sudah diberikan cahaya lampu dari dalam bus. Carlos yang mulai ragu, dia pun memutuskan untuk turun dari dalam bus dan melihat kondisi di sekitar terlebih dahulu. Dari suatu arah, terdapat suara-suara aneh yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Suara itu pun didengar oleh semua orang yang berada di dalam bus. Di samping itu, juga terdapat bayangan dari makhluk aneh yang entah apa. Dengan perlahan-lahan, Carlos memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tak diduga, dari suatu arah, terdapat makhluk aneh yang membuat bus yang dikendarai Carlos pun langsung terjatuh dari atas gunung. Beberapa saat kemudian, diperlihatkan Alma yang mulai tersadar yang tiba-tiba berada di rumah sakit.
Seorang dokter dan perawat pun menyuruh Alma untuk tetap rileks, sebab Alma akan menjalani operasi ringan. Setelah salah satu perawat telah menyuntikkan obat bius, Alma pun seketika kembali pingsan dan tak sadarkan diri. Ketika kembali tersadar, Alma merasa bingung sebab dirinya tak mengingat apa-apa. Bahkan, dirinya juga tak mengingat siapa dirinya sendiri sebenarnya. Seorang dokter pun mengatakan kepada keluarga dari Alma jika hilang ingatan yang dialami Alma adalah hal yang wajar. Hal ini disebabkan karena trauma yang dialami Alma sangat tinggi. Keesokan harinya, Alma didatangi oleh sahabatnya yaitu Tom yang ternyata juga selamat dari tragedi sebelumnya. Alma kemudian bertanya tentang siapa Tom yang mendatanginya. Tom yang mengetahui jika Alma mengalami hilang ingatan, dia pun mengatakan jika dirinya adalah sahabatnya. Tom juga menunjukkan berbagai foto dari teman mereka yang sebagian besar telah tewas karena tragedi sebelumnya. Nadie sabe dónde está Martín. Beberapa hari kemudian, Alma mencoba berjalan-jalan ke berbagai ruangan untuk melatih otot kakinya yang telah dioperasi. Di sebuah ruangan, Alma bertemu dengan seorang wanita yang tak asing baginya. Karena Alma tak mengetahui wanita itu, dia pun langsung meninggalkannya. Ketika Alma kembali ke kamarnya, dirinya pun melihat suatu cahaya yang berada di sudut ruangannya. Saat Alma menatap cahaya itu dengan fokus, muncullah sosok aneh yang sangat mirip dengannya. Seketika, Alma pun langsung berteriak dengan histeris. Keesokan paginya, Alma sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya yang sudah membaik. Di tengah perjalanan, ayah dan ibu dari Alma pun terus bercerita berharap Alma kembali mengingat tentang siapa dirinya. Es la carretera. Setibanya di rumahnya, Alma diantarkan oleh ayahnya untuk menuju ke kamarnya. Ketika ayahnya akan pergi, Alma mengatakan jika dirinya kemarin malam melihat sosok yang mirip dengannya. Ayah dari Alma pun mengatakan jika itu adalah saudarinya yang bernama Lara. Lara telah meninggal beberapa bulan yang lalu akibat tumor otak. Di lain sisi, diperlihatkan Tom yang merasa frustasi dengan kehidupannya. Hal ini dikarenakan salah satu kaki dari Tom yang harus diamputasi karena kecelakaan yang terjadi sebelumnya. Di masa sebelumnya, Tom merupakan atlet berenang yang menjuarai berbagai lomba dan berkesempatan untuk berkuliah di salah satu universitas secara gratis. Namun, melihat kondisi Tom saat ini, pihak universitas pun membatalkan kerjasama mengenai beasiswa yang diberikan kepada Tom sebelumnya. De algo que se cruzó en la carretera acompañado de un No zumbido. se acusará a nadie, solo estoy intentando defender a Carlos. Kembali ke Alma, ketika dia sedang berkeliling ke berbagai ruangan di rumahnya, dia pun melihat seekor anjing yang sepertinya ingin mengajaknya bermain. Melihat sebuah bola tali, Alma langsung mengambilnya dan melemparkan bola tali itu berharap anjingnya mengambilnya. Namun, anjing dari Alma malah berdiam diri dan menatap ke sebuah arah. Beralih ke Bruno, diperlihatkan adik dari Bruno yang bernama Alex yang sedang mendengarkan cerita dari kakeknya yang bernama Efren mengenai legenda di desa mereka. Legenda ini bernama Therion. Therion sendiri adalah iblis yang hidup berabad-abad dan memiliki 5 pasukan bernama Bayangan. Menurut cerita legenda, Therion akan kembali bangkit dengan merasuki tubuh manusia yang telah terpilih. Namun, kebangkitan Therion hanya terjadi di 100 abad sekali. Efren pun memiliki firasat jika tragedi yang menimpa murid SMA sebelumnya ada hubungannya dengan Therion. Namun, Efren tak terlalu yakin dan lebih berpikir secara logis jika kecelakaan tersebut karena sebuah takdir. Bruno yang mendapatkan informasi jika jasad Martin tak ditemukan di lokasi kecelakaan, dia pun bergegas menemui kakak dari Martin yang bernama Diana. Setelah sudah bertemu dengan Diana, Bruno pun bertanya apakah ada informasi mengenai Martin. Diana pun menjawab jika masih belum ada informasi mengenai Martin. Namun,
Diana juga mengatakan jika dirinya memiliki firasat jika Martin sedang berada di dalam goa yang tak jauh dari aliran air. Sebab tempat kecelakaan dari murid SMA berada di atas aliran air. Sepulangnya Bruno ke rumahnya, dia pun mengajak adiknya dan juga kakeknya untuk pergi ke ruang bawah tanah. Sebab ruang bawah tanah di rumah dari Bruno terdapat jalan alternatif ke dalam goa yang terhubung dengan aliran air yang berasal dari tempat terjadinya kecelakaan. Karena Bruno tak muat untuk masuk ke lubang di dalam goa, dia pun menyuruh Alex untuk masuk menyusuri goa. Ketika Alex telah berada cukup dalam di dalam goa, dia pun melihat sebuah bayangan dan mendengar suara seseorang yang berteriak ketakutan. Merasa jika ada sesuatu yang aneh, Alex pun langsung keluar dari dalam goa dan memberitahu Bruno tentang apa yang baru saja dia lihat. Merasa jika itu adalah suara dari Martin, Bruno pun langsung menghubungi Diana dan mengajaknya untuk menyusuri goa melewati jalan depan. Es así, Ma. Tiene una caída. Beralih ke Tom pun mendapatkan kabar jika teman sekelasnya yang bernama Roque yang juga termasuk korban kecelakaan sebelumnya kini sudah tak bisa diselamatkan. Seorang dokter berencana mematikan alat pacu jantung dari Roque sebab Roque tak merespon sama sekali. Tom kemudian mendekati Roque dan mengatakan jika dirinya merasa senang karena telah mengenalnya. Malam harinya, ketika seorang dokter telah mematikan alat pacu jantung dari Roque pun tiba-tiba tersadar dari komanya. Beralih ke Alex pun kembali bertanya kepada kakeknya tentang kisah dari Therion. Efren pun menjelaskan jika Therion akan kembali bangkit jika sudah bersemayam di dalam tubuh manusia. Namun, Therion akan kembali menjadi lemah jika dia tak berada di dalam tubuh manusia. Dikisahkan di dalam cerita legenda, Therion hanya bisa masuk ke dalam tubuh manusia ketika 5 bayangan berhasil melakukan ritual. Ritual ini hanya bisa dilakukan di waktu tertentu saja. Sebab itulah mengapa Therion hanya bisa bangkit 100 abad sekali. Sementara itu, diperlihatkan Bruno bersama Diana yang sudah bersiap-siap untuk pergi ke dalam goa. Setibanya di dalam goa, Bruno menyuruh Diana untuk menerbangkan drone miliknya ke sebuah lorong di dalam goa. Melalui remote control, Diana melihat sosok pria di ujung goa yang sedang merasa ketakutan. Menyadari jika itu adalah Martin, Diana bersama Bruno pun bergegas menolongnya. Beralih ke Tom, karena merasa bosan berada di dalam rumah, Tom pun memutuskan untuk mendatangi Alma yang kini hampir pulih sepenuhnya. Alma kemudian bertanya kepada Tom apakah dirinya saling berhubungan dengannya di masa lalu. Tom pun menjawab jika dirinya, Alma, Deva, dan juga Lara adalah sahabat yang saling berhubungan. Namun, Tom merasa sedih karena hanya Alma lah sahabat yang dimilikinya saat ini. Setelah lama bercerita, Tom pun memutuskan untuk kembali pulang. Malam harinya, ketika Alma berniat untuk beristirahat, dia pun kembali dikejutkan dengan sosok aneh yang dikiranya adalah Lara. Seketika, Alma pun berpikiran mengapa saudarinya sering mengganggunya. Beralih ke Bruno dan juga Diana, diperlihatkan mereka berdua yang akhirnya berhasil menyelamatkan Martin di dalam goa. Karena kondisi Martin yang sangat lemah, Bruno pun berniat menghubungi rumah sakit. Akan tetapi, Martin dan Diana memohon kepada Bruno agar membatalkan niatnya untuk menghubungi rumah sakit. Diana mengatakan jika ada sebuah rahasia yang dia sembunyikan bersama Martin. Ketika Martin telah diobati, dia pun didatangi oleh Efren yang mengatakan kepada Diana jika mereka berdua harus saling melindungi. Efren sudah mengetahui jika keluarga dari Martin dan juga Diana masih menganut kepercayaan kuno mengenai Therion. Ternyata,
rahasia inilah yang disembunyikan oleh Diana bersama Martin. ¿Cómo sabe mi apellido? Bárbara. El idiota de tu... Beralih ke Alma, karena dia ingin tahu masa lalunya bersama Lara, ibunya pun memutar sebuah kaset tentang masa kecil mereka. Di masa kecilnya, Lara selalu bersikap aneh seakan bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Walaupun begitu, Lara sangat menyayangi Alma yang merupakan adiknya. Beralih ke Tom, ketika dia sedang asik menyendiri, datanglah Roque yang telah sadar dari komanya di rumah sakit. Roque pun mengatakan kepada Tom jika dirinya mendengar suara dari Tom yang berbicara kepadanya sebelum dia sadar. Roque ingin berterima kasih sebab Tom sangat peduli kepadanya ketika dirinya sedang koma. Laura y yo fuimos. Roque, ¿recuerdas el accidente? ¿La querías? Kembali ke Bruno, Martin yang sudah sembuh total, dia pun bercerita bagaimana dirinya bisa berada di dalam goa. Di waktu terjadinya kecelakaan, Martin berhasil selamat dengan kondisi baik-baik saja. Di waktu itu, Martin melihat makhluk aneh seperti bayangan yang ingin menyerangnya. Pada akhirnya, Martin pun memutuskan untuk mengikuti aliran air dan bersembunyi dari berbagai bayangan yang ingin menyerangnya. El infierno. Con todas mis fuerzas. Esperando que alguien pudiese oír. Malam harinya, Bruno mendatangi Martin untuk menunjukkan sesuatu mengenai kabut tebal yang sering terjadi akhir-akhir ini. Martin pun mengatakan jika kabut tebal itu adalah gerbang masuk ke dunia yang dihuni oleh para bayangan. Benar saja, muncullah sosok bayangan yang langsung menghampiri Bruno bersama Martin. Ketika berhasil bersembunyi di dalam rumah, Diana bertanya tentang apa yang terjadi. Dari pintu masuk, terlihat sosok makhluk menakutkan yang hanya bisa dilihat dari dalam cermin. Makhluk itu tak lain adalah bayangan yang merupakan prajurit dari Therion. Makhluk itu berniat mengincar Martin yang entah tujuannya apa. Bruno dan Diana pun berusaha menyelamatkan Martin yang akan dibawa oleh sosok bayangan. Pada akhirnya, Bruno dan Diana berhasil mencegahnya. Sementara itu, di ruang atas, Efren berteriak seakan terjadi sesuatu. Ketika dicek, Efren sudah tak bernafas. Namun, beberapa saat kemudian, Efren pun kembali bernafas yang membuat Bruno dan juga Alex merasa lega. Beralih ke Alma, saat dia di tengah jalan, dia pun melihat sebuah kertas yang tertulis jika ada seseorang yang bisa meramal masa depan. Dengan bergegas, Alma pun langsung menghubungi nomor di kertas tersebut dan berniat menemuinya. Ketika sudah bertemu, ternyata orang itu adalah wanita yang ditemui Alma di rumah sakit sebelumnya. Wanita itu bernama Nico. Alma bertanya apakah mereka saling mengenal. Nico pun menjawab iya. Alma kemudian kembali bertanya tentang apa yang harus dilakukannya saat ini. Nico menjawab jika Alma tak boleh mengingat masa lalunya jika dia ingin terus hidup. Seketika, Alma pun merasa jika Nico sangat aneh. Malam harinya, Alma pun berpikiran jika sosok yang mengganggunya adalah Lara. Alma kemudian menaruh kaleng yang terikat bola yang akan dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Lara. Ketika tengah malam, Alma pun kembali diganggu dan akan dibunuh oleh sosok yang dia anggap sebagai Lara. Keesokan harinya, Alma mencoba menghubungi Tom dan ingin menceritakan semua kejadian yang dialaminya akhir-akhir ini. Alma bertanya apakah dia sering bermusuhan dengan Lara, sebab akhir-akhir ini dirinya sering diganggu oleh Lara. Tom pun menceritakan masa lalu mereka yang begitu indah. Tak ada permusuhan sedikit pun di antara mereka. Eso. Sabía ya que estaba enferma. Sí, todo. No hay mucho que contar.
Alma kemudian kembali bertanya apakah Tom mengetahui jika Lara bisa berkomunikasi dengan sosok tak kasat mata. Tom pun sudah mengetahuinya dari dulu. Ketika mereka berlibur ke sebuah pulau, Tom menciduk Lara yang berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata di tengah malam. Recordando todos los instantes en los que fui feliz. Tom juga mengatakan jika Lara sangat menyukai kisah mitologi kuno. Lara sering kali mengajak mereka untuk pergi ke sebuah kastil yang di dalamnya terdapat wanita bernama Aurora. Menurut cerita kuno, Aurora adalah keturunan dari sebuah keluarga yang memiliki kekuatan supranatural. Aurora pernah menyarankan agar Lara pergi ke sebuah tempat yang dapat menunjukkan kejadian-kejadian di masa depan. Suatu ketika, mereka berempat pun mendatangi puncak gunung dan bertemu dengan keluarga dari Bruno yang menyediakan tempat penginapan. Ketika ingin memesan sebuah kamar, Alma didatangi oleh Evern yang menanyakan tentang apa tujuannya kemari. Alma pun menjawab jika dirinya ingin mencari sebuah tempat dari sebuah kastil kuno yang rumornya dapat menunjukkan kejadian di masa depan. Dengan senang hati, Evern pun menunjukkan tempat tersebut. Ketika berhasil menemukan tempat tersebut, mereka semua pun berkeliling di berbagai ruangan dan berniat mencari ruangan yang di dalamnya terdapat 6 kaca. Namun, tak ada dari mereka yang bisa menemukannya. Di tengah malam, tanpa disadari, Lara kembali masuk ke dalam kastil dan memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat 6 kaca. Setelah keluar, Lara mengatakan kepada Tom jika Alma dan juga Deva tak boleh memasuki tempat itu. Dan itulah kisah dari Lara yang diketahui oleh Tom. Di akhir kehidupannya, Lara sering menyuruh mereka untuk terus berkumpul satu sama lain. Lara juga berpesan agar mereka bertiga saling menjaga satu sama lain ketika dirinya telah tiada nantinya. Como ella, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo estaba enamorado de ti. Fina, tú, tu madre, la enfermera, para que soportara el dolor. ¿Y si le inyecté morfina? Beralih ke Alex, diperlihatkan Alex yang mendengarkan rekaman kakeknya mengenai sebuah buku dari legenda Therion yang di dalamnya terdapat ramalan yang terjadi di masa depan. Buku itu saat ini sedang disembunyikan oleh seseorang yang entah siapa. Jika buku itu telah jatuh ke tangan dari bayangan, maka Therion besar kemungkinan akan dibangkitkan kembali. Di samping itu, Alex dibuat terkejut ketika melihat kakeknya yang tiba-tiba bangun dan berjalan keluar jendela. Alex kemudian berniat mencari Bruno dan mengabarkan hal itu. Kembali ke Tom dan juga Alma, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke sebuah kastil yang dapat melihat kejadian di masa depan. Hal ini bertujuan untuk memulihkan ingatan dari Alma. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Di rumah sakit, Roque tiba-tiba mendatangi Carlos yang sedang koma. Ketika istri dari Carlos sedang pergi dari dalam kamar, Roque pun melakukan hal aneh dengan memasukkan sosok hitam ke dalam tubuh dari Carlos. Ternyata, Roque sedang dikendalikan oleh sosok bayangan dan ingin menaruh bayangan yang lainnya ke dalam tubuh dari Carlos. ¿Qué pasa? Carlos. Kembali ke Alma, setibanya mereka di tengah hutan, Tom sangat kesulitan berjalan karena kondisi jalan yang sangat curam. Pada akhirnya, Alma pun menyuruh Tom agar menunggunya saja. Tak ada pilihan lain, Tom pun memutuskan untuk pergi ke rumah dari Bruno selagi menunggu Alma. Di rumah dari Bruno, Tom terkejut setelah melihat Martin yang sebelumnya dinyatakan menghilang. Tom bertanya mengapa mereka tak memberitahu pihak berwenang jika Martin telah ditemukan. Diana pun menjawab jika ayah mereka memiliki buku legenda tentang Therion. Diana berprasangka jika ayah mereka adalah sosok dari bayangan. Sebab itulah, Diana menyuruh Bruno sebelumnya agar tak menghubungi pihak rumah sakit. Hal ini agar ayah dari Diana dan juga Martin tak menemukan mereka. Diana juga menceritakan jika kecelakaan yang dialami mereka sudah tertulis di dalam buku dari Therion.
Buku itu berisi takdir-takdir yang tak bisa dihindari. Sementara itu, ketika Alma memasuki ruangan dari 6 cermin, dirinya pun malah melihat takdir dari Deva. Merasa ada yang aneh, Alma pun langsung pergi dari sana. Beralih ke Alex, saat dia akan menemui Efren pun malah mengunci Alex di kamarnya dan kemudian berniat mendatangi Bruno yang tengah memasak. Tanpa diduga, Efren langsung menyerang Bruno dengan sangat brutal. Martin dan Diana yang melihat hal itu, mereka pun langsung berniat menyelamatkan Bruno. Abuelo. Tepat ketika sosok bayangan di tubuh Efren berniat berpindah tempat ke tubuh Bruno, Martin dan Diana pun berhasil mencegahnya. Alex yang datang terlambat, dia pun melihat arwah dari kakeknya yang berpamitan kepadanya. Di samping itu, Bruno pun akhirnya kembali tersadar setelah tak sadarkan diri. Dari pintu masuk, muncullah ayah dari Martin dan juga Diana yang berhasil menemukan mereka. Kembali ke Tom, karena Alma tak kunjung pulang, Tom pun berniat mencarinya. Di tengah hutan, Tom pun akhirnya bertemu dengan Alma yang mengatakan jika dirinya berhasil memasuki ruangan yang dapat menunjukkan masa depan. Ketika Tom bertanya bagaimana hasilnya, Alma pun menjawab jika hasilnya sangat membingungkan. Kemudian, Alma bersama Tom pun berniat menaiki bus untuk kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, Alma pun mulai teringat masa lalunya jika dia sebenarnya adalah Deva yang memasuki tubuh dari Alma. Seketika, cerita pun beralih ke masa lalu saat momen terjadinya kecelakaan. Di kecelakaan tersebut, beberapa murid mengalami tewas di tempat kejadian. Namun, juga terdapat beberapa murid yang masih bertahan. Para murid yang telah tewas, arwah mereka pun dijemput oleh sosok arwah yang pernah dekat dengan mereka ketika masih hidup. Sedangkan sebagian murid yang tengah sekarat terutama Alma, mereka pun didatangi oleh bayangan yang ingin mengambil alih tubuh mereka. Di samping itu, diperlihatkan Martin yang berlari ke aliran sungai karena merasa ketakutan dengan berbagai sosok dari bayangan. Melihat tubuh Alma yang akan dimasuki oleh sosok bayangan, Deva pun langsung berlari dan memilih untuk memasuki tubuh dari Alma. Dan itulah kisah bagaimana Deva bisa masuk ke dalam tubuh dari Alma. Sementara itu, arwah dari Alma yang berada di alam bebas, dia pun merasa bingung untuk pergi kemana. Alma kemudian mengikuti cahaya merah yang entah menuju kemana. Ternyata, cahaya itu menuju ke sebuah kastil dari tempat Aurora berada. Alma kemudian berkomunikasi dengan Aurora yang mengatakan jika dirinya akan membantu Alma untuk kembali masuk ke dalam tubuhnya. Sebelum itu, Aurora mengingatkan kepada Alma jika dunia arwah dan dunia nyata sangat berbeda. Dunia arwah berjalan tak beraturan, maka dari itu Aurora menyuruh Alma agar tak bertindak ceroboh. Aurora juga menyuruh Alma agar mengikuti semua perkataannya. Alma kemudian diperintah untuk mendatangi masa kecil dari dirinya bersama Lara. Ternyata, sosok makhluk yang dilihat Lara adalah Alma yang berasal dari masa depan. Ternyata, inilah sebagian dari maksud Aurora mengenai dunia arwah yang tak berjalan beraturan. Kemudian, Alma diperintah untuk mendatangi Deva yang memasuki tubuhnya ketika Deva baru pulang dari rumah sakit. Ternyata, sosok yang dipandang oleh anjing dari Alma adalah arwah dari Alma yang tak kasat mata. Ketika Alma merasa emosi, dia pun malah berpindah tempat secara langsung. Di sebuah tempat, Alma bertemu dengan Roke yang mengatakan jika tubuhnya telah diambil alih oleh bayangan. Roke kemudian menawarkan bantuan jika Alma membutuhkan bantuannya. Sebelum kembali melanjutkan perjalanannya,
Aurora menasihati Alma agar menjaga emosinya. Amarahnya hanya akan menyesatkannya. Alma kemudian mendatangi Deva yang memasuki tubuhnya di dalam kamarnya. Alma yang tak kuat menahan emosinya, dia pun kembali menyerang Deva di kamarnya. Ternyata orang yang menyerang Deva sebelumnya bukanlah Lara, melainkan arwah dari Alma itu sendiri. Karena Alma tak bisa mengendalikan emosinya, dia pun semakin lemah untuk berpindah tempat. Aurora mengatakan jika amarah juga akan menguras energinya. Apabila Alma kehabisan energi, maka dia tak akan bisa kembali ke dalam tubuhnya. Maka dari itu, Alma harus menjaga emosinya. Beralih ke Deva yang memasuki tubuh dari Alma, dia pun mencoba menghubungi Nico dan mulai menyadari mengenai ucapan dari Nico sebelumnya. Maksud dari Nico mengenai Deva yang tak boleh mengingat masa lalunya sebab ternyata dirinya bukanlah Alma melainkan dirinya adalah Deva. Deva kemudian berniat menghubungi Nico dan mencari tahu bagaimana Nico bisa mengetahui jika dirinya bukanlah Alma. Beralih ke Martin dan juga Diana, mereka berdua pun bertanya tentang rahasia apakah yang disembunyikan oleh ayah mereka. Ayah dari Martin dan juga Diana pun mengatakan jika keluarga mereka adalah keturunan dari Therion ketika Therion berwujud manusia. Menurut buku legenda dari Therion, keluarga mereka entah keturunan berapa harus dikorbankan dan tubuhnya harus dipersembahkan kepada Therion. Ayah dari Martin dan juga Diana pun juga mengatakan jika dirinya sebenarnya ingin menjaga mereka, sebab kejadian yang menimpa mereka sudah tertulis di dalam buku dari legenda Therion. Kembali ke Deva, setelah Nico sudah bertemu dengan Deva, Deva pun langsung diajak pergi oleh Nico. Di tengah perjalanan, Nico memanggil Alma dengan nama Deva. Deva pun merasa terkejut dan bertanya bagaimana dia mengetahui jika dirinya adalah Deva. Nico pun menjawab jika dirinya sebenarnya juga bukanlah Nico, melainkan sosok lain yang seperti Deva memasuki tubuh dari Alma. Nico mengatakan jika orang seperti mereka biasanya disebut sebagai anomali. Haz creer a todo el mundo que eres Ali. Pero ella sigue estando cerca. Beralih ke Roke, kakak dari Roke yang melihat tingkah laku adiknya yang sangat aneh, dia pun berniat mendatangi paranormal untuk mengabarkan hal itu. Namun, Roke yang menyadari jika kakaknya telah mencurigainya, dia pun langsung mencekik kakaknya hingga dia tak bernafas. Di lain sisi, diperlihatkan Tom bersama Bruno yang tengah mendatangi Aurora. Tujuan mereka berdua adalah untuk mencari tahu tentang apa makhluk bayangan sebenarnya. Aurora pun menjelaskan jika bayangan adalah sosok prajurit dari Therion. Mereka akan mengambil alih tubuh dari orang-orang yang tengah sekarat. Aurora juga memberitahu Tom jika tubuh Alma telah dirasuki oleh Deva. Jika Tom ingin Alma kembali ke tubuhnya, Aurora memberikan obat penghenti jantung yang bertujuan agar arwah dari Deva bisa keluar dari tubuh Alma. Dengan begitu, Alma bisa kembali masuk ke dalam tubuhnya. Keesokannya, Tom pun memutuskan untuk mengajak Deva keluar dengan alasan untuk mengenang momen mereka. Ketika sudah bertemu dan berada di suatu tempat, Tom merasa ragu dengan ucapan dari Aurora dan menceritakan kepada Deva jika Aurora memberitahunya mengenai Deva yang merasuki tubuh dari Alma. Jika hal itu memang benar, Tom pun memohon kepada Deva agar mengembalikan tubuh itu kepada Alma. Seketika, Deva pun langsung menangis dan pergi dari sana. Deva yang tengah frustasi, dia pun kembali mendatangi Nico dan mengatakan jika dia merasa tak kuat untuk hidup seperti ini. Nico pun menjawab jika bukankah sebelumnya dirinya sudah memperingati Deva agar tak mengingat masa lalunya. Beralih ke Roke, diperlihatkan Roke yang diserang oleh seseorang yang entah siapa. Ketika orang itu akan berhasil membunuh Roke,
datanglah kakak dari Roke yang berhasil menyelamatkan adiknya. Tak diduga, kakak dari Roke juga telah dirasuki oleh sosok bayangan. Sementara itu, Roke mencari tahu tentang siapa yang berniat membunuhnya. Ternyata, dalang dibalik orang yang berniat membunuhnya adalah ayah dari Martin dan juga Diana. Merasa jika tak ada waktu lagi, Roke pun berniat mendatangi Nico dan berusaha mengambil alih tubuhnya. Alasan Roke memilih tubuh dari Nico untuk dimasuki bayangan sebab anomali lebih mudah dimasuki oleh bayangan daripada orang-orang pada umumnya. Di lain sisi, diperlihatkan Bruno yang mendatangi Martin sebab Martin tak ada kabar sama sekali. Bruno mengatakan jika dirinya sudah tak kuat dengan sikap dari Martin. Bruno berniat mengakhiri hubungan mereka sampai di sini saja. Cabeza. Martín, mi abuelo está... ¿Estás bien? Beralih ke Deva yang teringat mengenai ibunya. Dia pun mengirimkan video mengenai pacar dari ibunya yang pernah melecehkannya. Dengan sangat marah, ibu dari Deva pun langsung berniat membunuh pacarnya. Lucía, Ketika Deva berada di rumah pohon, datanglah pacar dari ibu Deva yang ingin membalaskan dendam. Pacar dari ibu Deva pun bertanya bagaimana Alma bisa mengetahui rahasianya bersama Deva. Deva pun menjawab jika dia bukanlah Alma melainkan dirinya adalah Deva. Mendengar hal itu, pacar dari ibu Deva pun menganggap jika Alma telah gila. Pacar dari ibu Deva pun kemudian mencekik Deva hingga dia tak bernafas. Deva yang telah keluar dari tubuh Alma, dia pun kemudian langsung menyerang pacar ibunya dengan mendorongnya dari rumah kayu. Seketika, dia pun langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Di momen ini, muncullah arwah dari Lara yang mengajak Deva untuk pergi ke dunia yang seharusnya Deva datangi. Sebelum pergi, Deva meminta maaf kepada Alma karena telah mengambil alih tubuhnya. Kemudian, arwah dari Alma pun akhirnya kembali masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Beralih ke Martin. Karena merasa sangat bersalah kepada Bruno, Martin pun berniat mendatangi Bruno untuk meminta maaf. Martin berjanji kepada Diana jika dia hanya pergi sebentar. Diana pun kemudian memberikan kunci mobilnya dan menyuruh Martin agar cepat kembali setelah sudah menemui Bruno. Kembali ke Alma, diperlihatkan Alma yang mendatangi Aurora untuk berterima kasih karena telah membantunya sebelumnya. Aurora pun memberikan sebuah kalung yang berisi kekuatan untuk melawan berbagai makhluk jahat seperti bayangan. Aurora mengatakan jika Alma adalah keturunan seperti mereka. Maka dari itu, Aurora memberikan kekuatannya kepada Alma dan menyuruhnya agar membantu arwah-arwah yang membutuhkan bantuan. Beralih ke Diana, ayah dari Diana pun merasa heran karena berbagai benda yang merupakan syarat untuk membangkitkan Therion telah menghilang. Ayah dari Diana pun kemudian bertanya tentang di mana Martin berada, sebab kehilangan berbagai benda sudah tertulis di dalam buku sebelum Therion dibangkitkan. Diana pun menjawab jika Martin tengah pergi. Kini, mereka pun menyadari jika sebuah gambar yang menunjukkan tubuh dari seseorang yang akan dimasuki oleh Therion ternyata adalah tubuh dari Martin. Benar saja, Martin pun telah dijebak oleh beberapa bayangan yang akan membangkitkan tuan mereka. Dan kemudian, series pun berakhir. Kira-kira, apakah Therion akan kembali bangkit? Mari kita tunggu saja di season keduanya. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada series kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.